kita diwajibkan memakai kain khas kalau seperti kita masuk di komplek-komplek candi. Jadi kawah ini menunjukkan bahwa Gunung Ungaran itu masih aktif. Kurang kompak. Ini karena sedang ada renovasi, untuk sementara tiket masuknya dipindahkan ke sini ya teman. Jadi ini kita agak selempit, nanti untuk masuknya juga tidak lewat gapura utama seperti yang biasa teman-teman lewati ya. Nanti kita masuk lewat gang sempit, nah ke sana nanti ya. Biasanya kita akan lewat gerbang utama yang sangat mewah itu ya. Nanti kita ke sana. Jalan yang biasa kita masuk sengaja dikasih tanda untuk tidak dilewati untuk sementara. Jadi kita dilewatkan jalan kecil atau lebih tepatnya gang ya. Jalan utamanya sementara diamankan dulu dengan dikasih semacam polis lain ya. Ini setelah kita berjalan kurang lebih 5 atau 7 menit kita akan sampai di pertigaan. Ini teman-teman nanti akan ada pertigaan ya. Kalau ke kanan itu nanti kita akan urut ya, mulai dari Candi 1. Tapi kalau kita ke kiri kita nanti akan langsung ke candi terakhir ya. Ini kita sudah sampai di kandang kuda. Nanti kita akan sampai di Candi 1 dengan jalur sementara ini ya. Jalur sementara jalur utamanya direnovasi. Itu Candi 1-nya sudah kelihatan di depan. Untuk masuk ke komplek candi, komplek pagar, di dalam pagar candi maksudnya ya, kita diwajibkan memakai kain khas. Kalau seperti kita masuk di komplek-komplek candi seperti Borobudur atau Candi Cetha misalnya, itu juga diwajibkan memakai kain seperti ini. Ini belum include tiket masuk ya, kita dikenakan biaya sukarela. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di lokasi candi yang pertama atau Candi Gedong 1 yang berada pada ketinggian 1208 mdpl. Candi Gedong Songo ini dulu ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1804, dan ini merupakan candi peninggalan budaya Hindu dari zaman Wangsa Sailendra pada abad ke-9 atau kurang lebih tahun 927 Masehi. Struktur bangunan dan motif atau corak Candi Gedong Songo ini banyak kemiripan dengan Candi Arjuna di Dieng. Di atas Candi 1 menuju Candi 2 dan 3 itu kita akan melewati trek di bawah pohon pinus, dan kita harus berhati-hati karena di sini sering terjadi pohon tumbang, terutama kalau sedang terjadi angin. Ini pohon-pohon pinus ini kalau anginnya gede juga gampang tumbang. Orangnya nggak tumbang yang penting. Tapi ini kebetulan cuacanya cukup cerah. Gimana bos? Selalu hebat. Selalu hebat, tetap semangat. Kita mencapai 59 tahun. 59 tahun. Kita akan melihat kawah nanti ya. Kawah dari komplek Candi Gedong Songo ini. Air panas itu ya? Iya, air panas betul. Ini kita sudah sampai di lokasi Candi Gedong 2 yang letaknya berada di atas Candi Gedong 1. Setelah kita berjalan kurang lebih 10 menit kurang ya dari Candi Gedong 1 tadi. Dan di sini pemandangannya lebih aduhai karena berada di ketinggian yang lebih tinggi dengan hutan pinus yang juga lebih rimbun. Ini Candi 2
Capek enggak? Lagi. Kameranya apa? Ini bapaknya yang mana? Oh yang ini. Live event. Iya Pak ya. Ya, makasih. Iya. Matur nuwun, Mbak. Mau matres, Mbak. Sing kuasa sing bales. Kita beranjak dari Candi Gedong 2 ini untuk terus mencari jejak candi-candi yang lain yang konon berjumlah 9, sehingga candi-candi ini diberi nama Candi Gedong Songo, yang artinya kurang lebih adalah Gedong Songo, bangunan 9, seperti itu ya. Ini jalannya sudah kondusif, diperkeras dengan batu dan semen, aman. Candi ini terletak di Dusun Darun, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Itu yang berasap itu kawah dari Gunung Ungaran, teman-teman. Dan kawah itu sudah bisa kita saksikan dari kejauhan dari depan Candi Gedong 3. Candi Gedong 3 ini ada 3 bangunan candi dengan 2 yang masih utuh dan 1 yang sudah agak berantakan. Candi Gedong 3, komplek candi peninggalan Hindu pada zaman kerajaan apa Pak? Buka YouTube sih. Kalingga. Kerajaan bukan. Oh, zaman Kalingga. Abad ke-9 ya Pak ya? Kalingga ini orang Jepara. Iya, Jepara, pernah di sini. Ratu Sima. Ya, betul, Ratu Sima. Ini punya persamaan dengan Candi Arjuna di Dieng. Iya, betul. Dari struktur batuan, bentuk relief-reliefnya. Candi ini ditemukan pada zaman kolonial Belanda. Yang menemukan itu namanya Thomas, siapa Pak? itu penemu lampu itu. Thomas. Itu kalau terak gunung itu kan kelihatan. Loh, Gunung Ungaran bukan itu Pak. Nah, itu Pak. Gunung Ungaran itu Pak. Telomoyo. Itu Gunung Telomoyo. Kan Merapi ya? Ya. Jadi kita berada di lereng selatan atau lereng barat ya dari Gunung Ungaran. Di sini sebenarnya juga ada jalur pendakian Pak. Itu ada jalur pendakian ke Gunung Ungaran yang di sana. Tapi jalur ini belum resmi. Di komplek Candi Gedong 3 ini di dalam pagar juga ada batu yang tertumbuk ya. Ini mungkin masih dalam tahap penelitian dan nanti ada kaitannya dengan bangunan candi itu. Nanti posisinya batu-batu yang berserakan ini di mana, nanti akan lama-lama seiring dengan jalannya waktu nanti akan ketemu semuanya. 3 bangunan candi sudah kita ketemukan. Kita terus beranjak menyusuri jejak candi-candi yang lain. Ikuti terus videonya ya teman-teman, jangan di skip. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di kompleks kawah. Teman-teman tidak usah takut, boleh mendekat ya. Jadi tetap aman, bisa turun ke sisi kawahnya. Tapi untuk diusahakan jangan terlalu banyak menghirup asapnya. Itu asap itu uap belerang yang terjadi secara alamiah dari proses vulkanologi Gunung Ungaran. Jadi kawah ini menunjukkan bahwa Gunung Ungaran itu masih aktif. Ini adalah proses terjadinya aktivitas vulkanologi di dalam perut Gunung Ungaran. Lokasi kawah aktif ini berada di bawah Candi Gedong 3 menjelang Candi Gedong 4. Jadi dari komplek kawah ini nanti kita naik, kita akan ketemu dengan Candi Gedong 4 dan seterusnya.
Kok udah jadi mandi, Pak? Sudah hangat. Hah? Sudah hangat. Oh, sudah hangat. Sudah hangat. Jadi teman-teman kalau di sini bisa juga mandi air hangat alami ya. Air hangat alami yang masak adalah proses vulkanologi dari Gunung Ungaran. Jadi adanya aktivitas kawah di komplek Candi Gedong Songo ini, tepatnya tadi di depan candi yang ketiga menuju candi yang keempat, itu membuktikan bahwa Gunung Ungaran ini masih aktif. Itu adalah proses vulkanologi dari Gunung Ungaran. Jadi kita tidak tahu kapan Gunung Ungaran ini akan kembali aktif seperti Gunung Merapi misalnya. Tak jauh dari kawah tadi naik, kita akan sampai di persimpangan lagi menuju ke Candi Gedong 4 dan Gedong 5. Jadi kalau kita ke kanan, kita akan sampai di Candi Gedong 4 dulu, dan kalau kita ke kiri akan langsung ke Candi Gedong 5 dengan melewatkan Candi Gedong 4. Berarti kita sampai di Candi Gedong 4. Ini bangunan candinya lebih terang dan sepertinya juga lebih utuh gitu ya. Kalau candi yang lain tadi kan ada yang batu berserakan, sedangkan di Candi 4 ini kelihatannya tampak agak utuh ya. Coba kita naik ke atasnya, apakah benar candi ini masih utuh? Wah, ternyata sama ya teman-teman. Ini masih ada tumpukan batu-batu yang belum selesai. Batu ini posisinya harus di mana? Karena itu melalui proses yang sangat panjang, melalui penelitian yang rumit sekali untuk menempatkan batu-batu ini di sebelah mana sesuai dengan sejarah pada waktu itu. Karena candi ini adalah peninggalan zaman purba. Sekaligus candi ini juga membuktikan bahwa nenek moyang kita sudah punya peradaban yang sangat tinggi. Karena pada masa itu pun nenek moyang kita sudah berhasil membangun candi dengan struktur yang sangat rumit di puncak gunung atau di ketinggian yang sudah luar biasa ya. Ini ketinggian kita ini kurang lebih 1300 mdpl. Ini kalau kita perhatikan yang tadi saya sebut bahwa candinya paling utuh dan paling terang warnanya, ternyata justru di sini banyak sekali puing-puing batu yang belum terkondisikan atau belum tertata sesuai dengan posisi yang sebenarnya. Jadi sekali lagi ini nanti menunggu proses yang panjang untuk mengetahui bentuk batu-batu ini sebenarnya seperti apa. Mudah-mudahan para ahli, para peneliti nanti segera menemukan di mana posisi batu-batuan ini. Kita menemukan lapangan yang luas dan hijau di antara Candi 4 dan Candi 5. Tua pada jalan-jalan. Mantap. 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 Kurang kompak. Tanpa mengenal lelah, sesudah melewati lapangan yang hijau dan luas tadi, kita terus mencari jejak candi-candi yang lain, dan sedikit naik kita menemukan candi ke-5. Kita sekarang berada di kompleks Candi Gedong 5. Ternyata sama, di setiap candi ada semacam batuan-batuan yang masih ditata dan
dipastikan ini dulu juga bagian dari candi itu, tapi belum ketemu posisinya batu-batu ini di sebelah mana. Mungkin di bagian puncak dari candi, mungkin di bagian dasar dari candi, mungkin juga bagian relief dari candi itu sendiri. Karena candi ini juga mengandung mengandung pesan-pesan tertentu sesuai pada masanya pada waktu itu. Nah, jadi ini Candi Gedong Songo ini berada di ketinggian kurang lebih 1300 mdpl di lereng selatan, kalau menurut saya ya, di lereng selatan Gunung Ungaran. Itu Gunung Ungarannya di situ kelihatan. Tapi kita tidak boleh mendaki Gunung Ungaran lewat sini. Meskipun ada jalur, ini termasuk jalur yang tidak direkomendasikan atau dalam tanda kutip ilegal gitu ya. Itu sama-sama di balik sana juga kelihatan puncaknya ya. Yang di kabut itu puncak Botak dan puncak Gondolan, kelihatan lamat-lamat itu. Jadi puncaknya bukan yang ini malahan. Yang bawa bekal boleh dibuka, yang tidak bawa boleh minta, yang tidak boleh dimintai tinggal sini saja. Rumusnya seperti itu. Setelah berjalan 1 jam lebih, sejauh ini kita sudah menemukan 5 bangunan candi, yaitu Candi Gedong 1, Gedong 2, Gedong 3, kemudian Kawah Aktif, Gedong 4, menyeberang lapangan, kemudian kita sampai di Gedong 5. Ikuti terus perjalanan kita dalam mencari jejak Candi Gedong Songo. Dari Candi Gedong 5 ini kita akan diarahkan keluar atau exit ya, dengan penunjuk yang sudah sangat jelas keluar. Teman-teman pastinya kan bertanya-tanya ya, loh baru sampai Candi Gedong 5 kok sudah pintu keluar, exit, terus di mana letak Candi Gedong 6, 7, 8 dan 9? Sejauh pengetahuan saya dan dari informasi yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, Candi Gedong 6, 7, 8, dan 9 itu letaknya agak berjauhan dari tempat ini. Keadaannya pun masih cukup berantakan, belum tertata. Bahkan ada yang hanya bisa disaksikan dari sisa-sisa pondasi dan beberapa reruntuhan batu-batuan di sekitarnya, karena belum bisa dipecahkan misterinya. Jadi di samping letaknya yang berada di dalam hutan pinus dan hutan kopi ini, dan karena keadaannya yang masih berantakan, mungkin kurang menarik untuk disaksikan bagi wisatawan ya teman-teman. Jadi monggo bagi teman-teman yang ingin membuktikan keberadaan Candi Gedong 6, 7, 8, dan 9, kami persilakan, dan saya sarankan untuk sekali lagi mengajak pemandu dari warga lokal yang tahu adatnya seperti apa. Apalagi candi yang ke-9 itu aura mistisnya masih sangat terasa. Konon mitosnya kalau ada orang yang melihat candi ini dengan cara yang tidak semestinya, maka konon orang tersebut tidak akan berumur panjang. Wallahu alam ya teman-teman, namanya juga mitos, boleh percaya boleh tidak. Setelah kita berjalan kurang lebih berapa tadi ya, 2 jam ada, berjalan kurang lebih 2 jam, kita kembali di pertigaan waktu kita berangkat tadi. Tapi perjalanan santai dan kita tidak melewati Candi 6, 7, 8, dan 9. Kita Candi 5 kita sudah menuju ke pintu keluar. Piye leren sik? Liga kono sik, Bos. Kuwi yo. Kudu yo. Lha aku wis tekan.